apa kabar semua? Hasil fotonya keren-keren banget ya. Memang betul-betul ini tuh wisata alam yang super duper, menurut aku tuh keren dan instagramable. Oke, hai semuanya, apa kabar? Welcome back to Marlisa Channel. Di video kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke wisata Kawah Ratu, yang tepatnya di daerah kawasan Halimun Salak, Bogor. Dan untuk kesini kita itu memutuskan berangkat dari Jatibening, Pondok Gede, Bekasi, karena aku tuh mau mengajak anak-anak dan bocil-bocil gitu. Jadi kita nggak mau ngambil resiko kemalaman pulangnya. Jadi karena jarak tempuhnya itu dengan mobil itu kurang lebih 2,5 jam, tapi kita menghindari macet dan kita waktu itu berangkat hari Sabtu. Jadi kita berangkat jam 4 subuh dari rumah dan sampai di kawasan Halimun Salak kurang lebih sekitar berangkat setengah 5-an ya, setengah 5 pagi, setengah 6, setengah 7, jam 8 kita sudah sampai di daerahnya. Dan ini adalah suasana jalannya pada saat kita menuju kawasan Halimun Salak, Bogor. Jadi kita masuk ke tol Jagorawi, nanti kita keluarnya itu Sentul Selatan, tapi ambil yang sebelah kanan. Nanti aku lanjut lagi lewat tol, keluarnya itu di tol Yasmin. Jadi kita arah Dermaga langsung, jadi cepet ya melewati beberapa jalur, tapi karena memang masih sepi jadi tidak macet pada saat itu. Dan karena ini masih pagi banget, jadi jalanannya memang lumayan sepi dan memang ini yang kita harapkan. Dan Anda juga bersiap-siap nih ketika kita sudah menuju ke kawasan Halimun Salak. Nanti ada jalanan-jalanannya yang cukup kecil seperti ini. Nah, ini tuh sudah mau sampai. Sebelumnya aku pernah ke Kawah Ratu tapi via jalur Pasir Rengit, dan sekarang aku penasaran karena di sini katanya treknya tuh landai. Jadi aku tuh kesini melalui jalur via Curug Ratu. Seperti apa suasana trekkingnya, jalurnya? Tonton terus ya videonya sampai habis dan bantu support aku. Bagi yang belum subscribe dan kalian bisa like, komen di video ini. Nah, ini kita sudah tiba nih jalannya. Jadi ini memang jalannya harus pelan-pelan mobilnya karena memang sudah ditata sih oleh penduduk setempat, tapi memang sempat berkerikil-kerikil begini. Tapi ini memang tidak terlalu panjang sih jarak rute yang seperti ini. Dan ini juga pelan-pelan ya, karena waktu itu kita masih musim kemarau, jadi nggak terlalu licin. Ini hanya muat untuk satu mobil aja seperti ini, dan ini memang bener-bener itu masih suasana itu masih asri banget. Nah, akhirnya kita tiba deh, kita bisa parkir. Memang parkirannya tidak terlalu banyak memang, dan saat itu juga tidak terlalu banyak yang trekking melalui Curug Ratu ini ya. Tapi untuk motor sih banyak. Di sini kalian bisa duduk-duduk dulu, bersantai dulu karena telah melewati perjalanan yang lumayan kurang lebih 2,5 jam. Dan untuk harga makanan sendiri standar ya, untuk kayak minum teh, kopi itu sekitar Rp5.000, dan untuk Indomie ya mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp15.000. Dan untuk masuknya sendiri tadi kawasan Halimun Salak itu satu orangnya Rp15.000. Tapi karena kita banyak anak kecil ya banyakan diskon. Tadi kita untuk berdelapan kita hanya bayar Rp60.000 untuk masuk kawasan ini, dan waktu pas di sini kita bayar Rp90.000, dan pas tadi di awal kita bayar Rp70.000 udah termasuk tiket masuk mobil ya. Nah, kita persiapan nih. Jadi karena kita juga tidak boleh menginap ya. Kalau kalian ke Kawah Ratu itu memang tidak boleh menginap, dan diharapkan jam 2 siang tuh sudah turun dari sana. Nah, kita mulai. Kebetulan ini aku sama anak-anak yang berusia kurang lebih, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 13 tahun. Jadi kebetulan kita bawa pasukan bocil. Dan satu lagi nih, untuk kalian yang mau kesini, pastikan nih untuk sepatunya, alas kakinya itu memang benar-benar bisa untuk trekking ya, terutama untuk jalan-jalan licin, batu-batu licin ataupun dengan pasir-pasir. Karena kalian nanti akan melalui beberapa trekking atau jalanan yang seperti itu rutenya. Nah, kita lanjut. Ini kurang lebih sih perjalanannya. Kalau yang untuk kalian udah standar atau udah biasa trekking, mungkin untuk dewasa kurang lebih hanya 2 jaman. Tapi karena kita membawa anak kecil, sekali lagi ini kita agak-agak molor, kurang lebih 3,5 jamnya, kurang lebih molor 1 jam, alhamdulillah sih. Nah, untuk karena ini trekking, untuk pertama berangkat ini memang agak sedikit bernanjak-nanjak gitu, tapi tidak terlalu bertanjak seperti kalian naik gunung ya. Karena ini memang sudah sedemikian rupa ditata oleh penduduk sekitar setempat
yang memang kanan kirinya sudah bagus ya. Kalian juga bisa melihat beberapa tanaman-tanaman yang atau tempat-tempat bekas camping atau bekas tempat-tempat naro apa sih kayak kandang gitu ya, seperti inilah tempatnya. Memang benar-benar menurut aku sih nyaman ya mas, untuk anak-anak masih bisa kita lewatin. Tapi ini belum masuk pos 1 ya, jadi dari awal sampai ke pos 1 itu kurang lebih kita jalan itu sekitar 1 jam. Nah ini jalanannya seperti ini. Tapi untuk lewat jalur Curug Ratu ini memang kita tidak menemui mata air. Waktu sebelumnya saya melewati Pasir Rangi itu ada jalur mata airnya, kita bisa ambil minum di situ. Tapi ini lebih landai, yang jelas lebih landai banget. Untuk kalian pemula itu cocok banget lewat jalur Curug Ratu ini ya. Nanti kalian bisa tanya kok masuk ke Halimun Salak, nanti kalian bisa tanya di penjaga, saya mau ke Kawah Ratu lewat jalur Curug Ratu. Nah persiapannya seperti ini, jangan lupa nih untuk bawa baju ganti. Nah pada saat kita mau trekking ke arah Kawah Ratu, nanti kita di sini ada Curug Ratu dan atau ada juga sih ada trek ke Curug Seribu. Nah ke Curug Ratu itu kurang lebih katanya 1 jam lagi, tapi karena kita bawa anak kecil ya kita 1 jamnya mereka kan beda sama kita ya, bolak-balik aja udah 2 jam. Jadi kita memutuskan nanti aja next time kita akan coba ke Curug Ratu seperti apa sih bentuknya. Oke aku lanjut nih, kita ke trekking ini. Jangan lupa kalau kalian punya trackball bawa ya, karena ini sangat membantu sekali. Dan jangan lupa juga untuk bawa cemilan, snack dan juga minuman. Saya kemarin sempat kehabisan minuman nih karena memang bawaannya tuh haus banget ya, karena lumayan panas padahal kita pagi-pagi. Tapi karena waktu itu musim kemarau ya, jadi mataharinya lumayan kena kita banget. Dan jangan lupa nih untuk bawa masker ya, karena nanti di belerang itu tidak boleh lama-lama di sana. Nah sambil menunggu kita sampai di Kawah Ratu, kalian bisa ikutin ya perjalanan kita seperti ini. Dan nanti ada beberapa jalur atau seperti ini nih lagi dibongkar atau mungkin lagi dibikin saluran, katanya sih dibikin saluran air untuk penduduk setempat. Jadi memang agak-agak sedikit becek-becek seperti ini. Nah hati-hati juga nih, jadi kita banyak melewati parit-parit gini tapi warnanya tuh kayak warna putih-putih gitu, tapi ini bukan air belerang ya guys, seperti ini nih. Nah di sini juga ada tempat toilet tapi belum bisa digunakan karena katanya rencananya nanti ada toilet pada saat kita menuju ke pos 1. Nah beginilah keadaan kalau kita membawa bocil-bocil, tapi ya memang seru banget sih. Kita memang mengajarkan alam, mengajarkan bagaimana kita bisa menuju sesuatu dengan proses yang memang harus kita tekunin, kita niatin, dan kita tidak boleh menyerah karena memang ini adalah suatu tujuan dengan akhir yang menurut aku nanti tempat itu memang keren banget. Tapi dalam perjalanannya sendiri sebaiknya sih berhenti dulu ya, karena memang waktu itu kita juga sempat capek bawa anak-anak, dadanya sempat sakit waktu itu juga. Nah untuk jalurnya sendiri kita sudah mulai nih memasuki kayak hutan-hutan gitu, jadi hanya jalur setapak aja. Tetap kalian harus hati-hati dan tenang sih. Di sini aku ketemu beberapa pendaki trekking yang lain, jadi menurut aku sih ini termasuk ramai ya jalurnya. Dan untuk kalian yang suka foto atau mengabadikan selama perjalanan di sini, jangan lupa nih bawa kamera atau lewat handphone juga sudah cukup. Nah untuk perjalanannya sendiri kanan kirinya ini cukup keren ya menurut aku. Pohon-pohon itu sangat lebat seperti ini, dan kita bisa mendengar suara-suara burung-burung dan beberapa binatang-binatang lain. Tapi ini mungkin bukan binatang buas ya. Di sini sih menurut aku sih aman dari binatang buas, karena sepanjang jalan tuh kita hanya mendengar suara-suara burung yang sangat indah. Dan ada beberapa aliran-aliran, mungkin aliran-aliran bukan sungai ini ya, kayak selokan gitu yang dibuat oleh warga setempat. Nah ini kita sudah mulai capek nih, kita lagi mencari tempat buat istirahat karena kebetulan kita memang bawa bekal gitu. Oke guys, tonton terus ya videonya sampai habis. Jadi guys, wisata Kawah Ratu itu adalah
salah satu tempat wisata yang menurut aku cantik ya di Indonesia, terutama di kawasan Provinsi Jawa Barat, tepatnya di daerah Bogor. Dan selama perjalanan ini kalian tuh akan disuguhkan oleh berbagai keindahan alam yang menurut aku tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena keelokan pesona Kawah Ratu ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu spot foto yang cantik yang sangat instagramable. Memang sih dalam proses perjalanannya lumayan memakan waktu, tenaga, dan kita memang harus berhati-hati. Tapi aku sih suka banget yang lewatin ini. Kapan lagi loh kita bisa menghirup udara selama berjam-jam dengan udara yang sangat bersih, yang benar-benar tuh oksigennya berlimpah. Jadi kalian tahu nggak sih, sebetulnya tuh atau kemarin tuh kita sempat agak pilek, batuk, tapi ketika kita trekking ke sini, memang kan udaranya itu benar-benar bersih banget ya, tidak ada polusi sama sekali. Itu berasa tuh jantung kita tuh merasa kayak makin kuat gitu, karena sirkulasi yang masuk ke jantung itu memang benar-benar sangat fresh sekali. Nah seperti inilah keadaannya. Hati-hati ya kalau kalian juga ingin pegang-pegang pohon-pohon, ada pohon-pohon yang agak berduri. Oh ya, ada pengalaman lagi nih. Jadi kalian juga kalau bisa sih bawa sendal swallow, itu yang paling aman. Jadi untuk cadangan, karena ada beberapa trekking yang lumayan nanti batu-batu tajam. Dan sempet sih sepatu kita kayak jebol gitu. Salah satu dari peserta pendaki kita tuh agak jebol gitu, udah nganga. Jadi kita taruh aja dulu nih, diinget tapi ini tempatnya, taruh di posisi ini agar nanti pas saat balik kita bisa ambil lagi. Untung aja kita bawa sendal swallow, jadi alhamdulillah nih, jadi masalah kita bisa teratasi. Intinya sih tips-tipsnya itu tuh ya, kalau kita mendaki jangan lupa bawa snack, minum yang cukup. Kita perkirakan minum itu berapa liter selama perjalanan kurang lebih. Kalau ke Kawah Ratu ini berarti bolak-balik 6 jam, dan di tempat Kawah Ratu sendiri itu kurang lebih 2 jam. Jadi 8 jam kalian akan berada di kawasan Halimun Salak atau tepatnya di Kawah Ratu ini dengan menghirup udara yang benar-benar sangat fresh dan oksigen yang sangat berlimpah seperti ini. Jadi jujur nih, kita tuh memang PP dari Bekasi ke Bogor itu PP. Tapi kalau kalian memang capek karena bawa anak-anak, di daerah situ juga banyak banget ya namanya villa-villa. Selama berada di kawasan Halimun Salak itu kalian gak usah khawatir sih, sebenarnya banyak banget villa-villa yang bisa kalian sewa, atau bahkan kalian bisa juga buka tenda gitu ya, bisa di daerah Kabayan. Kalian bisa cek video-video aku sebelumnya, karena aku sempat camping di daerah kawasan Halimun Salak. Itu tempatnya keren banget, kalian bisa lihat gunung dan bisa lihat sunrise di pagi hari. Asli kalian akan ketagihan, dan biayanya juga tidak terlalu mahal untuk camping di sini. Oke, kita sudah sampai nih di daerah kawasan Ratunya. Kita sudah sampai di tempat-tempat belerang, karena wanginya itu baunya sudah beda. Kalau memang kalian gak kuat, sebaiknya sih kalian bawa masker. Nah di sini udah beda nih jalurnya, tadi kan hijau-hijauan, di sini tuh memang panas banget dan banyak juga kayak air-air yang mendidih. Kalau kalian bawa telur rebus, kalian bisa ngerebus di sini, asli dijamin bisa matang ya. Nah ini bau-baunya sudah berasa banget perjalanannya. Alhamdulillah sesuai dengan jadwal perkiraan kita, karena kita bawa anak kecil itu tidak lebih dari 3,5 jam. Dan akhirnya pada saat kita mulai mendaki itu dari tadi di tempat warung ya, kita kan bayar tiketnya ke bapak-bapak tadi, pasti nanti ada yang nagih sih. Itu kita berangkat kurang lebih jam 8:15, kita sampai jam 11:30. Alhamdulillah nih kita sesuai dengan perkiraan. Jadi kita dari sana itu kurang lebih jam 1:30, jam 2 kurang lah kita sudah turun ke bawah. Dan seperti inilah suasananya, memang keren banget. Oh ternyata banyak banget loh orang pas sampai di sini, karena memang itu pada saat kalian ke Kawah Ratu itu banyak banget. Kalian bisa pilih tuh via jalur apa aja ya, mulai dari Pasir Rengit, mulai dari jalur Perawan, dan masih banyak lagi. Kalian bisa browsing di Google. Tapi ini aku rekomendasiin karena aku juga sebelumnya pernah ya lewat Pasir Rengit, lumayan jauh treknya, tapi memang ketemu mata air. Kalau aku sih lebih suka kalau bawa anak-anak ini lewat via Curug Ratu, karena menurut aku sih landai, walaupun kita tidak nemuin mata air sih, ada mata air tapi menurut aku kurang bisa diminum ya kemarin waktu kita nemuin kemarin. Nah ini ada beberapa jalur dan seperti inilah treknya, indah banget ya. Jadi tuh ini
kawasan ini masih aktif ya. Jadi memang panas banget. Kalian wajib bawa topi, bawa sunblock, bener-bener sunblock yang super duper SPF yang banyak. Tapi ini tuh panas tapi tuh dingin pada saat kita trekking. Dan kalian bisa ngeliat kan di sini tuh ada sungai seperti ini. Nah ini tuh alirannya. Ini tuh salah satu tempat yang memang banyak banget yang pengen kesini. Itu airnya tuh bening banget. Warnanya memang biru seperti ini dan ini tuh anget. Jadi ini tuh bener-bener asli air belerang. Kalian bisa berendam di sini. Kalian bisa kalian mungkin punya penyakit kulit atau hanya sekedar berendam di sini tuh bagus banget ya untuk kesehatan, untuk kulit terutama. Dan jangan lupa nih untuk kalian suka foto, asli itu the best banget loh. The best spot untuk ngambil spot foto terkeren karena asli ya ini bener-bener tempatnya itu ya menurut aku ya nggak ada di Jakarta, ini hanya ada di Kawaratu seperti ini. Wah, dan anakku tuh betah banget berendam di sini. Dan kita sempat bawa peralatan masak untuk bikin Indomie ya, untuk bikin pop mie, paling sekedar masak air panas atau sekedar ngopi atau sekedar ngeteh di sini. Nah, seperti inilah keadaannya. Gimana kalian tertarik kan untuk bermain ke sini, atau kalian bisa ajak keluarga kalian atau anak-anak atau dengan teman atau dengan rekan kerja, atau intinya kalau ke sini sih menurut aku enaknya sih rame-rame ya. Dan aku juga sempet loh nih berendam di sini dan asli tuh aku seneng banget. Sebenarnya kalau aku nggak inget harus turun trekking lagi, mungkin aku sih bawanya pengen sampai sore gitu ya. Tapi kan kita karena harus trekking yang mau memakan waktu kurang lebih 3 jaman. Tapi karena ini turun, jadi menurut aku sih tidak terlalu lama ya untuk turunnya. Kemarin kita hanya 2,5 jam karena memang turun ya, jadi kita lebih cepat tertatih-tatihnya itu lebih cepat. Dan pada saat kita di Kawaratu ini ternyata banyak banget loh orang-orang yang memang main ke Kawaratu ini. Jadi kalian memang tidak sendiri, ini tuh banyak banget. Nah ini yang aku sebutin nih, aku sempat nemuin mata air di sini, tapi aku nggak yakin sih karena agak asem-asem gitu. Oke, sekarang kita lanjut nih menuju perjalanan pulang. Ya beginilah suasananya, memang sangat seru banget. Aku rekomendasi banget. Jalanannya selama perjalanan itu prosesnya kita menikmati banget. Oke guys, semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and share di media sosial kalian. And thanks for watching.